Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih bakal bahas hal-hal paling mendasar dari Moodle atau e-learning. Dan saya sudah asumsikan kalau kita semua yang nonton video ini sudah menginstal Moodle atau sudah punya e-learning tersendiri yang menggunakan Moodle. Dan kalau belum, nanti bisa nonton video sebelumnya bagaimana cara menginstal Moodle yang sudah online atau sudah live. Dan kalau misalkan kita belum punya Moodle online-nya, nanti bisa menginstal Moodle secara lokal di komputer masing-masing. Untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita mengupload file ke dalam course. Jadi ada dua cara yang bisa kita pakai untuk mengupload file. Yang pertama adalah menggunakan cara one by one. Jadi satu persatu file itu kita akan upload ke dalam course. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengupload. Misalkan kita punya file yang sama jenisnya, ada berjumlah banyak dan kita ingin upload sekaligus, maka kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode folder. Oke, langsung saja kita akses salah satu course yang ada di Moodle saya. Nah, yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menambahkan sesuatu, kita harus mengaktifkan tombol Turn Editing On. Jadi, kalau kita menggunakan Moodle versi 3,9, itu sudah ditentukan ada fitur di sebelah kanan warna biru dengan tulisan Turn Editing On. Nah, kalau kita klik, maka ini sudah aktif ketika dia berubah menjadi Turn Editing Off. Nah, di sini kita sudah bisa lihat sudah ada tombol edit, kemudian ada tombol add ya. Jadi untuk menambahkan sesuatu, mengedit sesuatu dan menghapus, maka kita harus mengaktifkan Turn Editing On. Dan kalau kita pakai versi di bawah 3,9, itu kita bisa pilih tombol setting ini, nanti dia akan muncul paling atas Turn Editing On-nya. Oke. Nah, di sini di topik paling bawah kita akan coba praktekkan langsung bagaimana menambahkan file atau upload file ke dalam course. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, maka kita bisa pilih add an activity or resource. Nah, kalau kita sudah pilih, nanti akan muncul beberapa activity dan resource seperti ini tampilannya. Nah, di sini juga ada beberapa kategori, misalnya aktivitas, dia seperti ini. Ada assignment, attendance, dan lain sebagainya, ada quiz. Kemudian untuk resources, nah, di sini ada book, ada file dan folder, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menambahkan file, maka kita pilih resources yang ini, yaitu file. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, maka name-nya kita kasih, dan ini harus kita isi. Misalkan bahan ajar misalkan seperti ini. Jadi untuk name kita wajib isi. Description ini sifat opsional. Kalau misalkan deskripsi singkat yang ingin kita masukkan, maka boleh kita tambahkan. Dan untuk menampilkannya, jangan lupa untuk kita tidak menambahkan
saja untuk description, kemudian kita lanjut ke select file. Jadi untuk menambahkan filenya, kita bisa drag filenya atau bisa memilih menu add yang ada di atas pojok kiri atas ya. Nah, kalau kita pilih upload a file, kemudian choose file. Oke, sekarang kita coba cari filenya. Misalkan filenya adalah file PDF aja. Kita cari coba file oke, ini aja tugas akhir nih. Oke, kita pilih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih upload this file. Nah, kalau sudah muncul logo PDF-nya, berarti filenya sudah kita select dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada beberapa settingan, ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Tetapi yang paling sering kita pakai ada di restrict access, yaitu menambahkan batasan akses kepada mahasiswa atau siswa untuk bisa mengakses file bahan ajar ini. Jadi kalau restrict access, kita bisa menambahkan beberapa. Yang pertama ada activity completion, kemudian ada dates, ada grade, user profile, dan restriction set. Dan yang paling sering kita pakai biasanya adalah activity completion. Apa itu activity completion? Jadi activity completion misalkan sebelum file yang kita upload ini ada satu aktivitas di atasnya, misalkan kuis. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan kuis itu terlebih dahulu, kemudian dia bisa membuka file yang sudah kita upload, seperti itu. Jadi dia wajib menyelesaikan tugas sebelumnya, kemudian bisa berpindah ke tugas selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk date, kita bisa memberikan batasan waktu kapan file ini bisa diakses. Misalkan di tanggal 30 di jam 2. Kemudian kita tambahkan sekali lagi sampai. Kalau untuk sampainya kita pilih dia menjadi until. Misalkan di tanggal 30 juga, tapi diakses sampai jam 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa save in display. Oke, nah kita coba kembali. Maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau mahasiswa nanti ingin mengakses file ini, maka nanti tinggal klikin aja, maka filenya akan otomatis terdownload. Jadi file ini tidak bisa terbuka secara include ya, secara extend di Moodle atau di e-learningnya dengan menggunakan metode ini, tetapi file yang kita upload akan otomatis terdownload ke mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk metode lainnya nanti kita bisa belajar di video selanjutnya, bagaimana misalkan file yang kita upload itu tidak bisa di-download oleh mahasiswa. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya adalah metode gimana caranya kalau misalkan kita ingin upload file itu jumlahnya lebih dari satu. Nah, misalkan kita tidak ingin upload satu persatu, kita ingin upload sekaligus karena filenya ternyata adalah file yang jenisnya sama. Nah, kita bisa pilih lagi add an activity or resource. Kemudian kita ke resources, kemudian pilih folder. Sebenarnya di started tadi sudah ada karena saya sudah pilih sebagai favorit ya,
jadi dia muncul di started. Nah, jadi kita bisa fill folder. Kalau misalkan kita belum pilih startednya nggak ada, maka kita bisa pilih ke resources. Nah, seperti ini folder. Nah, sama dengan yang tadi, name-nya juga bersifat required, wajib kita isi. Misalkan kumpulan ebook seperti ini. Waduh, typo lagi. Untuk description-nya juga bersifat optional. Kalau misalkan ada penjelasan, kita bisa tambahkan mohon dibaca secara bertahap misalnya. Kemudian kita ingin tampilkan, maka pilih display description. Nah, untuk filenya kita upload ke dalam konten seperti ini. Nah, sebenarnya bisa di drag juga filenya. Misalkan saya punya file seperti ini. Nah, ini ingin saya tambahkan, saya drag saja masuk. Oke. Kemudian file yang selanjutnya, nah misalkan ini, kita masukkan lagi. Nah, di sini sudah ada 2, kita cukupkan jadi 3 file. BRD, oke, ini aja. Jadi sini sudah ada 3 file yang sama PDF. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan apakah cuma file PDF, maka tentunya tidak. Kita bisa menambahkan file PPT, file dokumen, docx, dan file gambar, dan masih banyak file-file lain. Tentunya bisa kita upload ke dalam course ya. Jadi yang kita pakai contoh di kesempatan kali ini adalah menggunakan file PDF ya. Oke, di sini kalau kita sudah misalkan cuma ada 3 file, di sini juga ada menu restrict access seperti tadi, bisa kita tambahkan. Kemudian ada beberapa menu-menu yang lain. Kita coba abaikan saja menu yang lainnya. Kemudian kita pilih save and display. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana cara mengupload filenya. Nah, sekarang kalau filenya sudah kita upload, maka tampilannya seperti ini. Ada 3 file yang tadi sudah kita tambahkan, ada BRD, ada clean, dan lain sebagainya. Nah, untuk download filenya juga bisa secara sekaligus. Kita download foldernya, maka semua file yang ada di dalamnya juga akan terdownload seperti itu. Nah, untuk melihat tampilannya di luar seperti apa, maka tampilannya seperti ini. Jadi ada 2 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan upload file satu persatu, one by one. Kemudian menggunakan metode yang kedua adalah menggunakan metode folder, yaitu mengupload file yang jumlahnya lebih dari 1. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa komen saja, nanti kita coba balas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.